guys, balik lagi bareng channel Dinda Channel dalam edisi malam Jumat. Jadi malam ini kita akan bahas mengenai salah satu urban legend yang paling horor dan mencekam di Jepang, yaitu Kusaragi Station. Legenda ini menceritakan tentang sebuah stasiun kereta api fiktif yang konon dihantui dan penuh misteri. Banyak orang yang mengakui pernah terdampar di stasiun ini dan mengalami kejadian-kejadian yang cukup aneh. Stasiun Kusaragi pertama diceritakan pada forum online 2 Channel pada tahun 2004. Cerita ini berawal dari seorang perempuan bernama Hasumi yang menceritakan pengalaman dirinya terdampar di sebuah stasiun. Hasumi mengatakan bahwa dia naik kereta api dari Shinjuku menuju Hamamatsu. Tetapi, saat kereta berhenti di sebuah stasiun yang tidak ada di peta, dia dipaksa untuk turun. Stasiun itu bernama Stasiun Kisaragi. Hasumi kemudian mencoba mencari jalan keluar dari stasiun, tetapi dia nggak nemuin apa-apa. Dia juga nggak bisa menghubungi siapapun karena sinyal ponselnya pun hilang. Lama, Hasumi mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di stasiun tersebut. Dia melihat arwah-arwah gentayangan, dengar suara-suara misterius, dan bahkan dia ngerasain kehadiran makhluk gaib. Next, kita bakal bacain apa yang Hasumi tulis di forum online 2 Channel. Di forum 2 Channel ini, Hasumi mencoba untuk berinteraksi kepada anonimus di luar sana tentang apa yang sedang dia alamin. Hasumi, tanggal 4 Januari 2008 jam 23.14. Mungkin ini bukan hanya imajinasiku, tapi bisakah aku mengatakan sesuatu? Lalu anonimus di luar sana menjawab seperti ini. Tentu saja, apa yang terjadi? Aku sudah berada di kereta, tetapi ada sesuatu yang salah. Aku selalu naik kereta ini kalau pergi kerja. Tapi, entah mengapa kereta ini belum berhenti ke satu stasiun pun selama 20 menit. Padahal biasanya, kereta ini sampai hanya dalam waktu 5, 7, atau 8 menit paling lama. Oh, dan ada 5 penumpang lain, tapi mereka semua sedang tidur. Mungkin karena dalam keadaan seperti ini, anonimus tersebut ingin memberikan kesan positif, pikiran positif kepada Hasumi. Jadi dia mencoba menjawab dengan, jangan-jangan kamu salah naik kereta, atau mungkin itu kereta kecepatan tinggi. Hasumi mencoba untuk berpikir logis dengan menjawab, mungkin kalian benar, aku mungkin telah naik kereta yang salah. Aku akan menunggu dan melihat lebih lama. Kalau terjadi sesuatu yang aneh, aku akan memberitahu kalian. Setelah menunggu cukup lama, Hasumi ini dikasih saran sama anonimus buat ngecek ke gerbong belakang. Kayak, kenapa kamu tidak pergi ke gerbong belakang kereta dan melihat kondektur? Jangan-jangan kondekturnya sedang terkena serangan epilepsi atau sejenisnya. Itu akan berbahaya. Tolong, coba cek kondekturnya. Hasumi jawab, belum ada tanda-tanda keretanya akan berhenti. Ya, aku akan coba cek. Akhirnya, Hasumi mengikuti apa saran dari anonimus ini. Dia ngecek ke kondekturnya, lalu Hasumi tuh nemuin ini. Jendelanya tertutup dan aku tidak bisa melihat satupun kondektur atau operatornya. Jalur ini adalah jalur kereta Shizuoka. Kenapa kamu gak coba ngetuk jendela? Aku udah nyoba, tapi gak ada jawaban. Tidak bisakah kamu melihat sesuatu dari jendela? Seperti nama-nama stasiun yang telah kamu lalui. Lalu saat anonimus jawab itu, Hasumi dari kalau misalnya keretanya tuh melambat. Kereta ini mulai melambat sejak keluar dari terowongan. Biasanya tidak ada terowongan sepanjang jalur ini. Ini adalah kereta dari Shin Hamamatsu. Lalu setelah tidak lama dia ngomong gitu, kereta tuh benar-benar berhenti. Hah? Kereta ini berhenti? Sepertinya kereta ini berada di sebuah stasiun. Anissa tuh kaget dong.
kamu tidak keluar dari kereta kan? Saat keretanya berhenti, Hatsumi ini penasaran, dia tuh nggak pernah lewat stasiun itu. Hatsumi akhirnya ngomong gini sama Anonymousnya, kereta ini sekarang berhenti di stasiun Kisaragi. Haruskah aku turun? Aku belum pernah melihat atau mendengar stasiun ini sebelumnya. Anonymous ini mulai panik dong, kayak jam berapa kamu naik ke kereta itu? Kau harus turun. Anonymous ini tuh ubah pikiran, kayak wah bahaya nih, dia nggak tahu dia turun di stasiun mana, udah malam juga. Tetaplah di kereta sampai pemberhentian terakhir. Nah, tapi setelah itu lama banget gak dibalas sama Hatsumi. Makanya Anonymous itu kirim pesan lagi, kamu seharusnya sudah meninggalkan stasiun dari sekarang bagaimanapun juga. Akhirnya Hatsumi balas, aku sudah turun. Aku tidak melihat seorang pun di stasiun. Aku pikir aku naik kereta sekitar pukul 11.40. Anonymous ini jawab dong, aku sudah mencari tahu tentang stasiun Kisaragi di internet. Tapi hasilnya nihil. Tapi kata Hatsumi itu telah berjalan tanpa henti selama lebih dari 1 jam. Kayak Hatsumi mulai panik dong kalau pas dikasih tahu Anonymousnya kayak gitu. Kayak aku sudah mencari jadwal kereta untuk pulang, tapi aku nggak nemuin. Kereta masih berhenti. Mungkin lebih aman kalau aku masuk kereta lagi. Pas aku cek ini kereta udah pergi. Anonymousnya itu panik dong. Loh, apakah ada bangunan dekatmu yang mungkin ditinggali oleh orang di dalamnya? Ini dingin di luar, jadi berhati-hatilah. Kayak Anonymous juga udah panik gitu, kayak posisinya Hatsumi di kereta di stasiun yang dia nggak tahu di mana, udah malam juga, perempuan, jadi orangnya tetap panik. Ya Hatsumi udah nggak kepikiran deh itu, dia cuma mau pulang cepet-cepet. Akhirnya dia ngomong gini sama Anonymousnya, aku akan mencari taksi di stasiun ini, terima kasih banyak. Nah Anonymous ini kayak akhirnya tenang dong, kayak oh lebih baik kamu melakukannya, hati-hati. Tapi dia ngasih wejangan juga, kayak ada apa dengan kereta terakhir yang udah pergi dan sebuah stasiun yang kosong? Aku pikir kamu akan memiliki waktu yang sulit untuk menemukan taksi. Dan Hatsumi seperti menjadi penghuni dimensi dunia yang berbeda. Kira mulai enggak nih, kayak aneh banget gak sih kalau kita lagi naik stasiun terus tapi tiba-tiba di stasiun tuh gak ada orang sama sekali di jam yang krusial juga, jam 1 malam. Hatsumi bales, tidak hanya tidak ada taksi, tapi tidak ada apapun di stasiun. Sekarang apa? Panik dong Anonymousnya, kayak di stasiun tuh bener-bener gak ada apa-apa. Takutnya Hatsumi ini turun di stasiun terbengkalai kan, itu makin berat lagi. Kira kayak Anonymousnya ngomong kayak cari staf stasiun atau pergi ke pos polisi terdekat, pakai tanda seru tuh. Kayak hubungi 1110 kayak layanan darurat di Jepang gitu, kayak menelepon perusahaan taksi. Kayak kamu nggak punya pilihan sekarang, kayak pergilah ke pos polisi. Kayak kalau ada kotak telepon dekatmu, carilah nomor perusahaan taksi di halaman ini, di telepon. Terus akhirnya Hatsumi jawab kayak aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku nelfon orang tua aku dan minta mereka buat jemput aku, tapi mereka juga nggak tahu stasiun Kisaragi tuh di mana. Mereka bilang pertama mereka nyari di peta dan nemuin aku, tapi aku malah takut sekarang. Jadi setelah Hatsumi nelfon orang tuanya ngasih tahu kalau misalkan Kisaragi Station ini dikatakan sebagai salah satu the ghost station gitu. Jadi stasiun berhantu yang nggak ada manusia di situ. Gak ada lanjutannya lagi dari Anonymous sama Hatsumi setelah Hatsumi menghubungi orang tuanya. Tapi cerita ini tuh bener-bener rame banget di channel, even sampai sekarang pun. Next kita bakal bahas konspirasi di balik urban legend tentang stasiun Kisaragi ini. Pertama, portal menuju dunia lain. Jadi teori ini tuh populer banget di Jepang. Banyak yang meyakinin kalau stasiun Kisaragi ini tuh bukan stasiun biasa, melainkan portal yang hubungin dunia kita sama dimensi lain. Kayak kejadian-kejadian aneh dan arwah gentayangan yang sering diceritain, dianggap sebagai bukti kalau stasiun itu merupakan gerbang menuju dunia lain. Ada teori lain yang menyebutkan kalau misalkan stasiun Kisaragi ini adalah eksperimen rahasia.
Beberapa spekulasi meyakini bahwa stasiun Kisaragi merupakan lokasi eksperimen rahasia yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi tersembunyi. Kejadian aneh dan hilangnya orang-orang dianggap sebagai akibat dari eksperimen yang gagal atau membuka portal ke dimensi lain. Ada juga yang bilang stasiun Kisaragi ini merupakan tempat yang terkutuk. Beberapa legenda lokal menyebutkan bahwa stasiun Kisaragi dulunya merupakan tempat tragedi besar, seperti kecelakaan kereta api atau kuburan massal. Jadi kayak arwah-arwah yang gentayangan dan kini sebagai korban dari tragedi tersebut. Konspirasi-konspirasi yang ada itu hanyalah sebagian kecil dari spekulasi yang berkembang seputar legenda di stasiun Kisaragi. Keberadaan dan makna di balik stasiun misterius ini masih menjadi misteri yang menarik untuk ditelusuri. Penting buat ingat kalau legenda urban ini tuh nggak punya bukti ilmiah yang mendukung. Namun, cerita ini tetap menjadi bagian menarik dari budaya pop Jepang dan memberikan ruang untuk refleksi tentang rasa takut dan misteri yang tertanam dalam diri manusia. Dari beberapa konspirasi yang diceritakan, konspirasi manakah yang paling kalian percayai? Atau kalian juga menemukan konspirasi-konspirasi yang lain? Boleh sharing di kolom komentar. See you on the next video. Bye! Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan hianat yang lalu. Di kekelaman hati ini kan ku tagih sumpah mati yang kau bisikkan ke rambutku, melambai tanpa arti. Ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan